Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Cud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR. Lengkap pembahasan episode 3. Sebelum kita masuk kepada soal, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Secara etimologis, hukum Arab adalah isbatu syai'in ala syai'in. Artinya adalah A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan. C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus. D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. E. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu musyawarah. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, yaitu isbah syai'in ala syai'in. Isbah artinya adalah ketetapan atau aturan. Syai'in ala syai'in ini adalah segala sesuatu. Ini adalah segala sesuatu ya, perkara. Jadi jelas, ini jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Berdasarkan peran dan tanggung jawab terhadap keluarga, perbandingan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah A 2/3, B 2/4, C 1/3, D 2/1, E 1/6. Nah, teman-teman, ini jawabannya apa? Jawaban yang tepat adalah D 2/1. Kenapa jawabannya 2/1? Karena kita akan lihat jawaban yang A 2/3 ini berlaku untuk 2 orang anak perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Ini 2/3 ya, 2/3. Kemudian 2/1. Nah, ini 2/1 ini adalah setengah, yaitu untuk anak perempuan. Jadi ini 1/2. Jadi ini berlaku untuk anak perempuan yang dia itu tidak mempunyai saudara laki-laki, dia tunggal sendiri. Kemudian yang C 1/3 ini berlaku untuk ibu. Jadi apabila tidak meninggalkan anak dan cucu, jadi ibu ini mendapatkan 1/3. Tapi kalau misalnya ibu memiliki anak dan cucu, maka akan mendapatkan 1/6. Kemudian yang D 2/1, jadi ini adalah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, jadi 2/1. Jadi jelas ya, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut soal nomor 3. Keharusan adanya catatan pernikahan merupakan usaha reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk A. Formulatif, B. Definitif, C. Akumulatif, D. Administratif, E. Formil. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah D. Administratif. Kenapa jawabannya D, administratif? Karena jika A formulatif,
yaitu ini semacam contoh akan tetapi ada hubungannya dengan pernikahan. Jadi ini formulatif, ini adalah contoh ya. Jadi contoh tapi ada hubungannya dengan pernikahan. Kemudian kalau definitif, ini adalah ketentuan. Nah, ini adalah ketentuan ya. Ini secara garis besarnya saja. Kemudian akumulatif. Jadi akumulatif ini adalah kesimpulan akhir. Ini macam kita belajar bahasa Indonesia ya. Kemudian administratif. Nah, kalau administratif ini emang tercatat ya. Nah, karena ini adalah pencatatan. Kemudian formil. Nah, jadi formal, macam seperti hukum negara ya, hukum formil, hukum formal, traktat, seperti itulah kira-kira. Jadi kenapa administratif? Karena dalam bab pernikahan, tentang undang-undang pernikahan, yaitu pada tahun 1974 itu menjelaskan tentang bahwa pernikahan itu ada ketetapannya atau tercatat dalam badan pernikahan. Yaitu tercatat secara administratif. Jadi harus dicatat. Kalau tidak dicatat itu pernikahannya ini tidak disah oleh pemerintah. Jadi tidak diakui walaupun pernikahannya itu sah secara agama, namun secara negara itu tidak tercatat. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Makna makiyah dalam ulumul Quran maksudnya adalah titik-titik. A. Ayat yang turun di Makkah. B. Surah yang turun di Makkah. C. Ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. D. Ayat atau surah yang turun di Makkah sewaktu akan hijrah Nabi SAW di Madinah. E. Ayat yang turun di Madinah. Jadi apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah D. Ayat atau surat yang turun di Mekah sewaktu Nabi akan hijrah ke Madinah. Jadi ini kalau membahas tentang ulumul Quran, makna dari Makkiyah, Madinah, ini banyak perbedaan pendapat tentang hal ini. Jadi ada yang memaknai tentang pengertian kata Makkiyah dan Madinah, namun yang terkuat adalah pendapat yang memberi pengertian bahwa Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi kan ada, misalnya ada orang yang bertanya, jadi surat Makkiyah ya surat yang turun di Makkah, simple. Jadi kalau Madinah ya yang turun di Madinah. Nah, jadi ada berbeda pendapat tentang hal ini oleh para ulama. Nah, jadi pendapat yang memberikan pengertian seperti tadi ini yaitu adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Nah, inilah yang dimaksud dengan makna dari Makkiyah. Nah, yaitu surat atau ayat yang turun di Mekah sewaktu Nabi akan hijrah ke Madinah. Posisinya masih di Mekah, namun akan hijrah ke Madinah. Nah, kalau yang Madinah itu seperti apa? Makna dari Madinah, ini kan Makkiyah tadi. Kalau Madinah itu yaitu ayat atau surah yang turun setelah hijrah, meskipun bukan di Madinah ayat tersebut diturunkan. Nah, ini kan kalau Mekah sewaktu akan hijrah. Kalau Madinah setelah hijrah. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi jelas ya, harus dipahami betul-betul. Nah, kita akan lihat soal nomor 5. Al-hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matannya disebut dengan hadis A. Marfu', B. Sahih, C. Mutawatir, D. Ahad, E. Maudhu'. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang benar adalah B. Sahih. Kita akan lihat pengertian dari masing-masing. Yang pertama adalah marfu'. Marfu' ini adalah hadis
yang dikhususkan, yaitu disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan. Nah, ini hadis marfu ya. Kemudian hadis sahih, hadis yang jelas ya. Ini hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matan. Ini dikatakan dengan hadis sahih. Kemudian hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh banyak perawi. Ini mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak banyak perawi. Bisa 1, 2, seperti itu teman-teman. Kemudian hadis maudhu. Nah, hadis yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan, perkataan secara dibuat-buat atau mengada-ngada atau berbohong. Ini dimaksud dengan hadis maudhu. Jadi jelas ya teman-teman, antara marfu, sahih, mutawatir, ahad dan maudhu. Jadi yang ditanya di sini adalah hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matan, yaitu adalah hadis sahih. Jadi B ini teman-teman ya. Kemudian kita akan lihat soal nomor 6. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut titik-titik. A. Hadis dirayah. B. Hadis riwayah. C. Hadis hammiyah. D. Sunnah hammiyah. E. Sunnah aqliyah. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah A. Hadis dirayah. Disebut hadis dirayah ini karena ada kaidahnya ya. Jadi ada kaidah-kaidah untuk mengetahui hal-hal tentang sanad perawi, matan, dan cara menerima dan menyampaikan al-hadis. Jadi sifat-sifat dari perawi atau yang lain sebagainya ini dalam mendalami ilmu-ilmu hadis ini semuanya terdapat undang-undang dan disebutkan dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, itu kalau saya nggak salah ya, kalau disebut dengan ilmu mustalahul hadis ya, insyaallah ada kaidah-kaidah, itu kaidah-kaidah atau undang-undang. Jadi untuk mengetahui hal ihwal dari sanad, matan, rawi, jadi semua seluk-beluk hadis ini akan diketahui, yaitu disebut dengan hadis dirayah ya. Jadi berbeda dengan riwayah. Jadi lebih fokus pada cara-cara penukilan atau pemeliharaan. Nah, jadi kalau dirayah ini mendalami seluk-beluk perawi. Jadi bagaimana matannya, cara menerima, menyampaikan al-hadis tersebut, sifat-sifat hadisnya. Tapi kalau riwayah itu lebih kepada pembukuannya, pemeliharaannya, seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat soal nomor 7. Hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah A. Sahih, B. Muttafaq alaih, C. Mutawatir, D. Bukhari Muslim, E. Hadis marfu. Ini jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah muttafaq alaih. Nah, ini kita sering kan kita dapati hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi hakikatnya yang muttafaq alaih ini adalah hadis yang disepakati kebenarannya oleh kedua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sering ya, Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Jadi kedua-duanya. Ada juga dalam hadis terbertuliskan Bukhari dan Muslim. Nah, namun ini telah disepakati kebenarannya bersama-sama, makanya dikatakan muttafaq alaih. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 8. Kitab Subulus Salam dalam Kitab Subulus Salam adalah syarah dari kitab A. Bulughul Maram, B. Riyadus Shalihin, C. Adabun Nawawi,
D. Arba'in, E. Lanatul Talibin. Nah, ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yaitu kitab Subulus Salam. Ini merupakan syarah dari kitab apa? Jadi jawaban yang tepat adalah A. Bulughul Maram. Kenapa? Karena Subulus Salam adalah karya monumental dari buah pena Imam As-Sa'ani. Nah, jadi kitab ini merupakan penjelasan ya atau syarah dari kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram ini kalau saya nggak salah itu adalah karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi ini kitab ini merupakan penjelasan dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi buku ini jadi kitab ini sangat populer di kalangan umat Islam di berbagai dunia, yaitu mencakup dengan mazhab-mazhab dan golongan-golongan. Karena di sini mencakup tentang hadis-hadis, yaitu tentang hadis tentang hukum ya, tentang ahkam, tentang hukum-hukum yang sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai rujukan. Nah, jadi di sini kan diperjelasnya karena penyajiannya, sistematika penulisannya dan ulasannya itu mudah untuk dipahami dan sistematis. Makanya kitab Bulughul Maram ini diperjelas lagi oleh kitab Subulus Salam. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan melihat soal nomor 9. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah adalah A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Rijalul hadis, E. Wurudul hadis. Nah teman-teman, ini apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah A. Rawi. Kenapa rawi? Karena rawi ini adalah orang yang menghimpun hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Ini adalah rawi. Nah, bagaimana dengan sanad? Sanad adalah orang yang menghubungkan dari dari satu perawi hadis. Ini sanad ya, dari satu perawi hadis sampai kepada Nabi. Contoh, an Abu Hurairah qala, misalnya gini, dari Abu Hurairah saya pernah mendengar dari Rasulullah, saya pernah mendengar Muaz bin Jabal. Nah, seperti itu. Sampai tiba kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada endingnya seperti itu. Itu dikatakan sanad. Kemudian matan, apa itu matan? Nah, kalau matan inilah isi hadis. Nah, tadi kan sanad itu an ya, seperti itu kan ada tuh yang pada pembukaan hadis. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, seperti itu. Itu kan sanad. Jadi yang matannya apa? Matannya ini yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi sanadnya itu adalah isi yang perkataan dari Rasulullah tadi. Gitu. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Jadi yang maksudnya yang matan ini adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairat aw liyasmut. Itulah matan. Jadi isi dari hadis. Jelas ya teman-teman? Kemudian yang rijalul hadis ini adalah orang yang berkecimpung ke dalam hadis. Jadi ini adalah generasi sesudahnya ya. Ini orang yang berkecimpung dalam hadis, tapi ini pada generasi selanjutnya gitu. Kemudian wurudul hadis ini adalah peristiwa-peristiwa kenapa bisa munculnya hadis. Ini wurudul hadis ya. Urut, asbabul wurud. Gitu ya teman-teman.
Jadi ini nomor 9, ini jawabannya adalah yaitu rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis atau yang menghimpun hadis. Dijelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Pencetus teori Hasan dalam menilai hadis adalah A. Imam At-Tabrani, B. Imam Ibnu Taimiyah, C. Imam At-Tabi'i. Ini maksudnya tabi'in. Nah, jadi pada masa sesudahnya ya ini ya. Kemudian Imam At-Tirmizi, kemudian E. Imam Abdul Baqi. Ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Imam At-Tirmizi. Nah, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan membahas juga tentang ilmu hadis atau materi ulumul hadis. Insya Allah akan ada pada video-video selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas semua tentang baik itu tentang perawi hadis, sanad, matan, hadis, tentang macam-macam hadis, bentuk-bentuk hadis, bagaimana yang dimaksud dengan matan, nanti insya Allah akan kita jelaskan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal dan pembahasan soal kita pada hari ini. Saya ucapkan syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya atau kehilafan saya sebagai manusia. Apabila ada kebenaran dan ada manfaat, silahkan diambil ibrahnya. Dan teman-teman, yang paling penting adalah jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, apabila ada komentar, masukan, kritikan, saran, ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Baik teman-teman, cukup di sini dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.